Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faril Agus Salim dengan NIM 2002055020011 jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, yang pada kesempatan kali ini akan mengadakan pembelajaran mikro untuk memenuhi UAS dari mata kuliah pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Dr. Andes Umiati Rahma SPD MT. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Apakah kabar teman-teman baik dan apakah sudah siap dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Teman-teman dapat menuliskannya pada chat Zoom ini. Wah, ternyata banyak teman-teman yang antusias dalam proses belajar mengajar ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Selanjutnya saya akan mengabsensi teman-teman yang dimana dengan cara men-screenshot melalui Zoom ini. Oke, baiklah. Selanjutnya mengerjakan post test yang dimana linknya saya akan kirimkan lewat pesan Zoom. Post test ini bertujuan untuk mengukur kemampuan awal teman-teman terhadap materi gelombang suara dan sistem akustik ruang. Untuk waktu pengerjaannya selama 5 menit. Teman-teman bisa memulainya dari sekarang. Untuk selanjutnya memaparkan rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini yang dimana sekarang sedang berlangsung. Selanjutnya teman-teman mendapatkan persepsi dari saya mengenai jenis-jenis gelombang dan interaksi gelombang suara. Selanjutnya memaparkan materi yang akan diajarkan, memaparkan tujuan dari pembelajaran, yang penyampaian materi, tanya jawab, kuis, kesimpulan materi pembelajaran, tugas, penyampaian kegiatan berikutnya, dan terakhir mengucapkan salam penutup. Teman-teman coba memegang tenggorokan kalian dan berbicara. Apakah kalian merasakan suatu getaran? Nah, getaran inilah yang akan menjadi konsep dari pembelajaran hari ini. Dan sebagai contoh yang lain, teman-teman mengambil sebuah mistar, di mana jika teman-teman memegang salah satu mistar ini, menekan salah satu mistar bagian ini, kemudian memberi tekanan pada bawah mistar ini, maka mistar ini akan bergetar. Nah, dari kedua konsep itu, kita akan mengadakan pos belajar mengajar, yaitu dengan judul gelombang suara dan sistem akustik ruang. Yang dimana materi pada hari ini yaitu hanya mengandung 3 subbab. Yang pertama, pengertian gelombang suara, jenis-jenis dan karakteristik gelombang, dan yang ketiga, elemen gelombang. Untuk subbab keempat sampai dengan keenam, teman-teman akan dibahas ke pertemuan selanjutnya. Untuk tujuan pembelajaran, untuk pada bidang pengetahuan, teman-teman diharapkan mampu menginterpretasi elemen gelombang, jenis-jenis, dan interaksi gelombang suara dengan teliti. Dan yang kedua,
Teman-teman diharapkan mampu menginterpretasi level suara dalam satuan desibel dengan teliti. Dan untuk pada bidang keterampilan, teman-teman diharapkan mampu mengklasifikasikan elemen gelombang, jenis-jenis interaksi gelombang suara dengan teliti. Yang kedua, teman-teman diharapkan mampu mengukur dan interpretasi level suara dalam satuan desibel dan data hasil pengukuran dengan teliti. Gelombang laut merupakan salah satu contoh gelombang yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selain gelombang laut, masih terdapat banyak contoh lainnya. Ketika teman-teman melempar sebuah batu kecil pada permukaan air yang tenang, akan muncul gelombang yang berbentuk lingkaran dan bergerak keluar. Contoh lain adalah gelombang yang merambat sepanjang tali yang terentang lurus bila Anda menggerakkan tali naik turun. Ketika kita berbicara mengenai gelombang, kita tidak bisa mengabaikan getaran. Getaran dan gelombang mempunyai hubungan yang erat sekali, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat dan gelombang yang bergerak akan merambatkan energi atau tenaga. Ketika kita melempar batu ke dalam genangan air yang tenang, gangguan yang kita berikan menyebabkan partikel air bergetar atau berosilasi terhadap titik setimbangnya. Perambatan getaran pada air menyebabkan adanya gelombang pada genangan air tadi. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis dan karakteristik gelombang. Jenis-jenis dan karakteristik gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan medium dan arah lambatnya. Berdasarkan medium, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang perambatannya butuh medium, misalnya gelombang air, gelombang bunyi, gelombang selingki, dan gelombang pada tali, yang dapat kita lihat pada contoh di bawah. Dan untuk gelombang elektromagnetik adalah gelombang energi dan momentumnya dibawa oleh medan listrik, disimbolkan dengan huruf E besar, dan medan magnet disimbolkan dalam huruf B besar, yang dapat menjalar melalui vakum atau tanpa membutuhkan medium dalam perambatan gelombangnya, yang mana contohnya dapat kita lihat pada gambar di bawah. Selanjutnya, berdasarkan arah lambatnya dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal yaitu arah lambatnya tegak lurus dengan arah getarannya, contohnya pada gambar 2, dan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah lambatnya sejajar dengan arah getarannya, yang dimana contohnya pada gambar 4. Selanjutnya yaitu mengenai elemen gelombang. Elemen gelombang itu sendiri dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Panjang gelombang, kedua amplitudo, ketiga frekuensi, dan keempat periode. Nah, untuk panjang gelombang adalah jarak antar dua titik pada posisi yang sama yang saling berurutan, disimbolkan sebagai dengan lambda. Contohnya jarak antar dua puncak gunung atau jarak antar dua lembah. Panjang gelombang diukur dalam satuan meter yang dapat kita lihat pada gambar kelima. Amplitudo. Amplitudo adalah kekuatan atau daya gelombang sinyal. Tinggi gelombang yang bisa dilihat secara grafik. Gelombang yang lebih tinggi diinterpretasikan sebagai volume yang lebih tinggi sehingga dinamakan amplifier untuk perangkat yang menambah amplitudo, yang dapat kita lihat pada gambar ke-6. Untuk frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satuan detik, diukur dalam hertz atau siklus per detik, disimbolkan sebagai F sama dengan 1/T. Untuk periode merupakan hubungan erat antara frekuensi. Periode didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu buah getaran atau gelombang. Satuan periode adalah detik, dengan simbol untuk periode adalah T. Teman dapat mengajukan pertanyaan Agenda pada selanjutnya kolom ialah chat sesi lewat tanya Zoom jawab. Teman-teman dapat dan saya mengirimkan akan pertanyaan menjawab teman-teman pertanyaan tersebut. melalui kolom Oke. chat Zoom, dan saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, ternyata banyak juga teman-teman yang bertanya. Maka dari itu saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Yang pertama dari Saudara Kadir, yaitu bagaimana pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang.
Dan yang kedua dari saudara Muhaimin, bagaimana hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang pada spektrum gelombang? Kedua jawaban ini sama, yaitu saya akan langsung menjawabnya, yaitu hubungan panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik. Semakin besar panjang gelombang, maka akan semakin rendah frekuensinya. Adapun semakin pendek panjang gelombang, maka akan semakin tinggi frekuensinya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari Karen Ayu, yaitu apa yang membedakan antara getaran dan gelombang? Getaran adalah sebagai gerakan bolak-balik secara periodik yang melalui titik kesetimbangan, sedangkan gelombang adalah getaran yang merambat. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari Misnatul Uyun, mengapa semakin besar dan semakin elastis medium maka semakin lambat dalam menyebarkan bunyi? Yaitu bunyi dapat menyebar dalam bahan padat, cair, dan gas. Kecepatan penyebaran bergantung dari ketebalan medium. Semakin tebal dan semakin elastis mediumnya, akan semakin lambat molekul dapat menyebarkan bunyi. Dan dalam ruang hampa udara, bunyi tidak dapat merambat. Penyebaran bunyi dalam udara bergantung pada temperatur udara. Selanjutnya kuis. Teman-teman dapat menjawab pertanyaan kuis ini melalui chat Zoom. Untuk kuis pertama, gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya disebut A. Gelombang longitudinal, B. Gelombang transversal, dan C. Gelombang mekanik, dan D. Gelombang elektromagnetik. Untuk jawabannya ialah gelombang longitudinal, karena sebagaimana pengertian dari gelombang longitudinal sendiri ialah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya, misalnya gelombang selingki. Untuk kuis berikutnya, yaitu jenis-jenis gelombang berdasarkan mediumnya dibagi menjadi dua, yaitu mekanik dan elektromagnetik. Bedakanlah contoh dari kedua gelombang tersebut. Option A, mekanik, contohnya yaitu gelombang bunyi. Elektronika, contohnya gelombang cahaya. Dan B, mekanik, contohnya gelombang gamma. Elektromagnetik, contohnya gelombang cahaya. Dan C, mekanik, contohnya itu sinar X. Dan elektromagnetik, contohnya itu gelombang mikro. Dan D, mekanik, contohnya itu gelombang radio. Dan elektromagnetik, contohnya sinar X. Jawabannya itu ialah A, karena gelombang mekanik gelombang yang memerlukan medium untuk perambatannya, sedangkan elektromagnetik sebaliknya. Jadi option yang paling tepat ialah A, yaitu mekanik, contohnya gelombang bunyi, dan elektromagnetik contohnya yaitu gelombang cahaya. Sebagai kesimpulan dari materi, yaitu yang pertama, gelombang adalah getaran yang merambat, dan gelombang yang bergerak akan merambatkan energi atau tenaga. Jenis-jenis gelombang dan karakteristiknya dibedakan menjadi medium dan arah rambatnya, sedangkan elemen gelombang dibedakan menjadi panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan periode. Untuk tugasnya, teman-teman mencari apa saja pengaplikasian gelombang suara dalam kehidupan sehari-hari dan juga di berbagai bidang seperti industri. Teman-teman dapat mengumpulkan tugas teman-teman melalui chat pribadi dan paling lambat hari Minggu jam 12 malam. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan mengenai subbab 4 sampai dengan 5, yaitu gelombang audio, level suara dalam desibel, dan akustik ruang, dan dilanjut dengan memberikan LKPD kepada teman-teman. Diharapkan teman-teman mempelajari materi tersebut demi kelancaran bersama dalam proses pembelajaran selanjutnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Marilah kita tutup proses pembelajaran ini dengan berdoa sesuai kepercayaan teman masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas partisipasi teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.